Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama gua Rigit Hermawan di acara perdana episode 1 podcast tentang ngobrol asik bersama Rigit. Nah, jadi gua udah ada bintang tamu. Perkenalin teman gue namanya. Nama gue Romi. Ya, oke, jadi gue mau buat podcast sama Romi itu dia aja nggak tahu sama pertanyaan yang udah gue buat di sini di handphone. Jadi nanti kita bakalan tanya-tanya seputar guest star kita hari ini. Jadi gue udah punya beberapa pertanyaan dari sini. Siap gak, Rom? Oh, siap. Siap. Oke, gue mulai ya. Siap. Jadi lo boleh deh lo sapa dulu tuh di orang-orang yang ada di sana yang nonton kita. Oke. Halo, nama gue Romi ya. Ini perdana banget buat gue gitu join sama Bang Rigit ya, yang udah jam terbangnya jauh lebih tinggi dari gue lah Ya, gitu pemula juga gue. Gila. Gue masih Hebat sih, pemula kayak, juga. Belum ada setahun kok channel YouTube gue. Iya, tapi kan hal baru banget ya buat gue. Ini pengalaman ya bagus banget sih menurut gue. Oke, gue mulai ya. Oke. Siap ya. A few moments later. Gimana sih menurut lo kalau misalnya orang-orang yang mempunyai wajah-wajah good looking nih, coba jelasin. Lo kan salah satu cowok atau tipe orang yang mukanya menurut gue tuh kayak good looking banget gitu kan. Jadi kayak menurut lo itu lebih mudah gak tinggal di Indonesia yang notabene-nya mempunyai muka yang good looking gitu. Coba jelasin. Menurut gue pribadi ya, menurut gue pribadi sih dari tampang fisik itu ya emang membantu. Kita nggak munafik ya, maksudnya kayak hal-hal yang kayak berbau fisik tuh udah lumrah banget di Indonesia ya menurut gue ya. Kayak lu modelan kayak fisik lu, maaf ya maksudnya kayak beberapa kurang lah orang kayak dipandangnya pasti sebelah mata, tapi itu menurut gue itu hal yang buruk banget ya, karena orang yang good looking pun belum tentu dia punya attitude yang bagus gitu. Karena menurut gue ya pentingnya sih attitude itu penting banget ya. Nah, pertanyaan yang kedua ya. Oke. Nih, pertanyaan yang kedua, gimana sih cara mengatasi buat orang-orang yang di luar sana tuh sebenarnya punya muka good looking itu tuh enak atau enggak gitu? Coba dijelasin. Pahit manis sih ya. Oh ya, Kadang oke, iya. ada beberapa kadang gue kalau kerja di PT pun kayak ada hal yang menurut gue sensitif ya, maksudnya bagi sebagian orang kayak kok lu kerjanya di PT, kok lu kerjanya panas-panasan. Iya. Ya kenapa harus nggak boleh panas-panasan Iya. gitu. Gue Iya, pun betul. meskipun kayak gitu gue masih bisa buat kerja Iya, gitu ya kan. Kan iya. kerja Ya, kan berarti apa kan, aja. kok kenapa lo nggak jadi model? Iya, nggak kenapa jadi lu? artis, Nah, gitu kan? itu seringnya sih ya. Tapi ya gue ngehargain karena menurut gue itu masukan yang bagus Nah, sih. itu Cuman betul kan banget sih itu. satu gue tuh juga susah ya buat kayak apa ya, nyari channelnya ini kemana nih jalannya. Gue buat ke public figure tuh gimana, buat jadi artis kan nggak tahu. Jadi ya nggak gitulah, intinya gue kerja di PT ya it's okay aja. Oke, next ya, pertanyaan selanjutnya. Pas lagi lu zaman sekolah, kalau misalnya punya muka yang good looking, itu lu memudahkan lu dalam hal bergaul dan belajar gak? Lebih kalau good looking sih lebih mudah diingat sih menurut gue ya. Oh, pokoknya menurut gue itu ada dua, orang pinter, Iya. orang cakep, sama orang bader, ya kan? Ya kan, bener kan? Jadi kalau misalnya itu ada tiga emang tuh, Iya, orang iya. pinter, Hmm. terus orang cakep, yang ketiga itu orang bader yang Iya. sering bermasalah tuh Ya gampang betul. banget Iya, diingat jadi ya. dia tuh kadang di gini. Oh, kamu yang bandel itu ya. Oh, kamu yang nggak enak oh yang ya. itu. Iya, kamu yang pinter itu ya. Nah, kalau misalnya lu sendiri nih sebagai orang yang mukanya good looking gitu ya, di sekolah itu lu gampang banget berbaur atau susah banget berbaur? Jujur gue sih paling gampang ya namanya berbaur, karena menurut gue berbaur sama orang yang siapapun ya, bukan yang siapa yang kayak gimana ya, siapapun mau orangnya itu baik buruk, menurut gue selagi dia sopan dan dia juga ngehargain gue ya it's okay. Kita ya be friend aja lah, to be friend aja gitu.
Oke, untuk itu kan tadi seputar sekolah ya. Sekarang gue mau tanya di seputar rumah. Ya, Nah, rumah. gimana tuh menurut pendapat lu misalnya sama orang-orang yang berwajah good looking atau lu sendiri sebagai orang yang punya wajahnya ya di atas rata-rata gitu ya, bisa dibilang good looking. Nah, itu di rumah itu lu gampang nggak berbaur sama orang-orang sekitar lu dan ada gak orang tuh yang kayak nggak suka sama muka lu gitu? Kalau masalah suka nggak suka sih ada aja ya pasti. Iya. Setiap manusia juga Pasti ada. ada. Mau lu gimana pun, senice apapun lu pasti ada orang yang ya beberapa sih pasti ada aja celah buat nyari ya gue nggak suka Romi nih bagian sininya nih, gue nggak suka Romi bagian sini ya. Tapi itu masing-masing. Tapi kalau sejauh ini gue terbantu banget sih buat hal-hal yang buat berbaur apa siapapun ya, maksudnya teman kerja entah kayak lu gini nih kayak kita ya kan, maksudnya ya oke aja, fine gitu. Ya. Gitu aja. Oh oke guys, jadi ini fakta yang pertama. Gua itu baru kenal sama Romi itu kapan Rom? Minggu yang lalu. Minggu lalu ya. Minggu Kita lalu. baru kenal itu minggu yang lalu. Awalnya nih ya, kesan pertama gua, first impression gue sama si Romi itu pertama tuh satu. Kalau misalnya gue nggak kenal sama dia, kalau ketemu di jalan, kita sering ketemu di jalan karena kita satu Satu RW, lingkungan satu gitu ya, RW. satu RW, satu lingkungan, rumahnya nggak terlalu jauh. Menurut gua Romi ini tuh orangnya kayak sombong, terus jutek, terus kayak orang yang merasa dirinya so oke banget. Oh, iya. Tapi pas gua udah kenal sama Romi sendiri nih, ternyata dia orangnya asik banget. Jadi kayak don't judge by cover ya. Iya. Jadi kayak kita tuh nggak boleh gitu menilai orang dari cover pertamanya gitu. Kalau kita belum kenal, kita jangan kayak judge seorang itu tuh sombong. Ternyata gue salah banget menilai dia. Ternyata dia orangnya friendly banget dan pokoknya enak banget gitu diajak ngobrol. Ya oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Sebagai orang yang good looking di dunia percintaan nih, gue mau nanya Oh. ya. Gue mau nanya di dunia percintaan dulu. Karena kan kalau misalnya orang yang mukanya cakep itu gampang banget nyari cewek kan. Nah, kalau lu pribadi nih, kalau lu pribadi buat soal percintaan lu tuh gimana? Sad atau happy? Gitu? Prinsip gue saat bercinta ya, Ah. saat bercinta gitu, maksudnya bercintanya yang lain, Pacaran, ya, ya. berkomitmen lah. Kalau gue nggak manggilnya nggak pacaran, kayak berkomitmen. Jadi saat gue berkomitmen ya gue lurus. Ada beberapa ya perempuan yang kadang ya pergi gitu, pergi itu dalam arti ya dia yang memutuskan buat pergi, dia juga yang dia datang tapi dia pergi. Ya menurut gue sih satu ya, gue saat berkomitmen gue harus ngambil resiko apa ya, dia pergi kayak gitu, itu sebuah resiko yang berat menurut gue ya. Karena apa? Karena itu hal yang nggak gue duga, kayak dulu tuh indah, kok sekarang sad ending gitu. Kadang kayak salah gue apa ya, kayak gitu. Sad sih, lebih ke sad sih menurut gue. Nah, gue tanya nih, jawab cepat ya. Iya. Ngejar atau dikejar? Dikejar. Kenapa? Karena gue maunya dikejar. Oh, lu tipe cowok yang so ya, mentang-mentang Bukan good so, looking oke. gitu ya. Jadi harus Gue gini, persepsi gue gini, saat dikejar tuh gini ya. Kadang beberapa gue melontarkan pertanyaan ya sama temen gue yang temen perempuan. Coba lu berpikir deh sama cowok yang kayak dalam arti ngedeketin lu, kayak PDKT kan. Kamu rumahnya di mana gitu, kamu gini. Nah, itu gimana perasaan lu saat cowok lu memperlakukan itu kepada cewek yang lain? Beda kan sama lu kalau misalnya lu ngejar-ngejar cowok. Ya nggak mungkin dong, karena cowoknya aja males buat ngedeketin cewek. Nah, dari logika gitu. Jadi menurut gue sih ada poin plus saat ya ini buat perempuan ya, tips aja, ini tips gue ya. Maksudnya ya lu gimana deh, terserah lu deh ya. Maksudnya gue bukan sok kepedean juga jadi cowok ya. Maksudnya dari sisi logika gue ya, saat lu coba buat ngedeketin cowok itu nggak apa-apa. Karena kesetaraan gender tuh ya nggak apa-apa lah ya, lu sebagai emansipasi cewek wanita ya. Gak usah ya, tapi emang ada beberapa yang gengsi sih manusia, kayak cewek gengsi buat masa cewek deketin cowok Nih, sih, jadi gitu. tips pertama kalau misalnya kalian mau deketin Romi nih, kalian wajib banget cari perhatian, ngasih perhatian lebih ke dia. Jadi pastiin
Dia jadi kejar terus, pepet terus sampai dapat tuh ya. Buat yang suka sama Romi nih, gue kasih tipsnya buat kalian ya. Aduh, Oke. jadi dia konsepnya gitu sih menurut gue ya. Kadang gue beberapa melontarkan pertanyaan, tujuan lu apa gitu, gini. Kadang gue juga mengedukasi ya, bukan mengedukasi sih, lebih ke ngasih saran, coba deh, lu nyari yang lain gitu. Karena kan menurut gue kita tuh hidup realistis, lihat dari segi ekonomi gua apa gimana. Ada yang lebih baik, ada yang maksudnya kayak ada yang udah jadi punya penghasilan yang lebih baik dari gua, sedangkan gua kan kayak masih abu-abu lah, mana kayak Oh ya, kerjaannya juga masih ambang-ambang kalau gitu. boleh gue tahu nih, lo umurnya sekarang berapa? Umur gua mau jalan 21 sih. 21 Sekarang ya? masih Oh, 20. berarti masih muda banget ya Mas- guys. Jadi masih tahap muda lah. Jadi boleh tuh dideketin, coba. Pertanyaan kedua ya. Oke. Jawab cepet lagi ya. Diputusin atau mutusin? Diputusin. Alasannya? Karena gua nggak mau pergi ninggalin pasangan gua. Gila nih, udah cakep setia nih, pepet terus. Ya, yang mau dapat pepes terus aja. Lu mau gimana pun caranya, intinya Ya. satu, gua nggak bakalan ninggalin lu. Oh, Ya tuh. Pak, yang menurut lu ya entah sih ya. Catet nih, Apa menurut lu kayak bullshit lu kayak gitu, Rum? Ya itu terserah lu ya, karena gue tipikal orang yang ya lu nggak percaya gue ya syukur. Ya. Orang-orang yang udah kenal gue ya udah percaya dia kan. Terus gue orangnya suka kalau dianggap buruk. Oh. Karena lu yang rugi, bukan iya. gue yang rugi. Betul sih. Tapi kalau kita mah biasanya lebih suka dipandang baik ya. Ya, Dia terbalik nih. kalau gue terbalik. Kalau lu nganggap gue buruk, ya udah. Emang gue buruk kok gitu-gitu. Ya gue malah seneng. Ye, aku dipandang buruk sama Anda. Oke, pertanyaan yang ketiga. Miskin cakep, jelek kaya. Miskin cakep. Miskin tapi cakep. Ya, Alasannya? materi bisa dicari bareng-bareng. Uh-huh. Terus gimana kedepannya aja kita mau apa namanya ya, mau perjanjiannya gimana nih? Karena menurut gue mau usaha kok bareng-bareng kalau misalnya berarti lu lo mau tipikal orang yang dari idealis nol. ya. Iya. Kalau misalnya ada pertanyaan ke gue ya, mau jadi orang miskin cakep apa jelek kaya? Gue lebih milih jelek kaya. Nah, dengan uang gue bisa operasi muka gue. Jadi gue cakep kan? Iya, betul. Karena uang emang kayak gitu lah. Uang tuh segalanya kan. Iya. Jadi lo idealis, Iya, kalau gue betul. lebih realistis sih. Nah, kalau untuk nyari pasangan perempuan nih, lo lebih suka yang biasa aja tapi punya jiwa keibuan, apa yang cantik tapi nggak peduli nanti sama anak-anak? Biasa aja sih, tapi jiwa keibuan. Dalam Kenapa masalah tuh? cantik Boleh juga ya. dijelasin nggak alasannya kenapa? Karena kan kalau masalah cantik dulu kan dari Relatif karakter sih kali gue ya, iya kalau cantik relatif ya. cantik ya. Cantik orang beda-beda, menurut lo ini cantik kayak itu masing-masing ya. Gue lebih ke biasa aja tapi dia bisa mendidik anak gue suatu saat, karena gue tahu batasan gue dalam segi pendidikan gitu ya. Kalau misalnya gue beruntung dapat istri yang ya alhamdulillah gitu ya, yang berpendidikan ya, gue juga nggak menuntut istri gue buat berpendidikan, maksudnya siapa tahu gitu berpendidikan buat anak juga kan. Iya. Buat anak gue kedepannya, buat bekal juga. Nah, next Kayak ya. gitu aja sih. Milih teman brengsek tapi nyaman atau teman alim tapi lu sendiri nggak nyaman? Teman brengsek tapi nyaman. Alasannya? Alasannya sifat tuh bukan takdir. Oh, sifat ya. Sifat bukan takdir. Kalau misalnya lu nanya gue mungkin brengsek tapi gue nyaman atau temennya baik tapi gue nggak nyaman. nyaman. Gue lebih ke yang kedua. Karena gue pastinya nanti bakal ngikutin temen gue terus gitu. Jadi karena gue orangnya nggak bener gitu ya. Bener. Jadi pas teman gue baik semua kan, gue mau berperilaku buruk, gue jadi nggak enak sama Iya, dia bener. kan. Jadi Berarti kita bertentangan ya, jadi gue lebih bertentangan pilih yang dua kali. kedua. Oke. Iya Next sih. ya. Iya, oke. Jadi kalau misalnya, nah untuk kerjaan, passion lu sendiri, gaji gede, lu nggak nyaman, gaji UMR tapi lu nyaman. Gaji UMR tapi gue nyaman. Alasannya? Karena lingkungan yang baik itu lingkungan yang nyaman menurut gue. Buat apa lu kerja terus kayak bawa gaji gede ya, maksudnya ya itu masing-masing sih. Kita kerja emang niatnya gaji gitu, nggak munafik ya. Gue juga kalau dapat lemburan gas terus gitu. Ya Dapet kalau yang ini lemburan gue gas. setuju nih, gue setuju sama lo. Iya. Ya kalau gue juga milih yang gaji standar tapi gue nyaman Iya. banget kerja di situ daripada Lingkungan. gaji gue besar tapi gue kerjanya tuh nggak nyaman, uring-uringan terus, jadi gue nggak suka juga kayak gitu. Nah kali ini gue sama kayak sama lo. Nah untuk next selanjutnya untuk karir nih,
jadi artis atau jadi penyanyi? Gue maunya jadi penyanyi Alasannya? karena hobi gue menyanyi. Oke, jadi tadi gimana? Lo lebih milih gaji kecil tapi nyaman, UMR ya, kecil Iya, itu UMR ya, atau gaji besar tapi lo sendiri tuh nggak nyaman sama kerjaannya dan lingkungannya? Gaji UMR sih tapi nyaman gue pasti. Oke, kalau yang ini gue setuju juga nih ya. Nah, next tadi lo lebih suka jadi penyanyi atau artis pemain film? Penyanyi dong Alasannya? karena hobi gue nyanyi. Oke, nah kalau misalnya lu suruh milih nih ya, misalnya nggak ada cewek lagi selain mantan lu, Iya, oke. lu bakalan nikah sama dia atau nggak sama sekali? Itu berat sih ya menurut gue. Ah, Gue mending nggak nikah sih. Nggak Nggak nikah karena Nggak gue mau udah balik pernah lagi. ngasih kesempatan kedua dan itu fail. Menurut gue kesempatan ketiga nggak ada. Jadi kesempatan cuma 2. Tangan aja cuma ada 2, nggak Jadi, ada. catat nih, buat kaum Hawa yang mau deketin Romi, jangan sampai nyakitin untuk yang ketiga, karena nggak ada kata kesempatan ketiga, cuma kesempatan kedua. Catat ya. Nah, untuk next, lo lebih suka kalau misalnya lo suruh karir ya, lo lebih suka berkarir di dalam negeri atau di luar negeri? Di dalam negeri karena gue mau majuin Indonesia. Menurut gue bisa. Oh, idealis banget Iya. ya Anda. Kalau gue sih di mana ada kesempatan ya, di situ pasti gue coba sih. Entah mau di dalam negeri atau di luar negeri. Iya. Kalau gue bisa berbuat sesuatu untuk hal positif ya, untuk hal positif di negeri gue sendiri dengan cara gue kerja di luar Iya. gitu, dan pasti gue juga bakal kayak ngebawa nama Indonesia ke luar negeri gitu. Nah, untuk selanjutnya nih ya, untuk seseorang yang good looking gitu ya, lo lebih suka cewek lokal atau cewek luar? Jujur gue sukanya lokal. Lokal. Iya. Alasannya? Karena satu lebih ini aja sih, lebih ya udah komunikasi juga udah ada, bahasa juga lebih enak. Mungkin bakal lucu ya kalau misalnya sama orang luar negeri gitu. Beda budaya Kayak ya. aduh gimana gitu. Jadi harus nyocokin. Iya. Masa kita aja nikah sama orang Indonesia harus nyocokin kebudayaan. Misalnya nih, kayak gue orang Jakarta, ibu gue, bokap gue orang Jawa. Terus istilahnya nanti gue dapet cewek orang Sunda, kebetulan pacar gue yang sekarang orang Sunda, Sukabumi. Nah, itu pasti gue bakalan bertolak belakang banget kan Iya, iya. adatnya gitu. Sedangkan bokap gue orang Jawa Tengah, nyokap gue orang Jakarta, Betawi. Nah, nanti insya Allah kalau ada jodoh, istri gue itu orang Sukabumi, yang notabene itu Sukabumi Jawa Barat kan. Iya. Nah, pasti gue beda banget suku, kebudayaan kan. Nah, kita aja harus cocokin, apalagi sama kayak orang luar yang kita kebudayaannya tuh kita nggak tahu ya. Iya, Itu iya. kalau itu juga gue setuju sih, gue lebih suka sama orang lokal dibanding Iya. sama orang luar. Oke, next ya. Oke. Nih, kalau misalnya lu disuruh milih nih ya, milih jadi pahlawan tapi lu nggak suka, dipaksa gitu, apa lu jadi orang biasa aja tapi nggak bermanfaat gitu? Jadi pahlawan tapi nggak suka. Ya, alasannya? Gue hidup buat apa ya? Biar bisa jadi manfaat buat orang lain. Oh, menurut gue itu kayak gitu. Meskipun idealis ya, banget ya. gue nggak ini ya, maksudnya seenggaknya gue ada sedikit manfaat dalam Manfaat hidup untuk orang ya, lain. karena ya nggak bisa lah hidup kayak lu cuman hidup sekadar hidup terus ngentingin diri lu sendiri, nggak bisa kayak gitu karena kita makhluk sosial. Nih, next ya, pertanyaan selanjutnya ya. Lebih suka disakitin apa lebih milih nyakitin? Lebih suka disakitin. Alasannya? Karena gue bisa meredam sedih dengan hal-hal yang positif ya menurut gue. Oke. Gue bisa misalnya mengeluarkan aura positif ya dalam arti ya gue bisa melemparkan senyuman tapi hati cakak-cakak. Dicatat ya guys. Jadi kalau misalnya kalian punya masalah nih, sakitin aja si Romi. Dia lebih suka disakitin, kalau gue sih enggak. Ngebatin nanti gue. Ini kalau misalnya kalian mau nyakitin Romi, sakitin aja. Mau cowok mau cewek sakitin aja nih. Kalau gue enggak. Oke, next ya. Oke. Nih, pertanyaan selanjutnya. Milih rumah sederhana tapi dalamnya bahagia, apa milih rumah mewah tapi lo sendiri tuh nggak ada di dalam kebahagiaan itu? Ya pasti pilihan yang pertama karena gue cowok yang sederhana. Itu pesan mama gue, jadi cowok sederhana. Maksudnya cowok sederhana tuh dalam arti apa ya? Ya intinya lu sederhana tuh
ya karena seorang laki-laki tuh mungkin ini kali ya, gue dari keluarga yang sederhana ya, mungkin jadi nyokap tuh nyuruhnya gue jadi cowok yang sederhana, maksudnya jangan terlalu kayak ya mewah-mewah, terserah sih ya, itu ya buat kalian yang ada ini ya terserah mewah-mewah bergaya apa gimana ya, gue juga selagi nggak ngerugin gue sih itu free sih, bebas. Cuman kalau menurut gue jadi cowok sederhana tuh ya bakal mendidik anaknya ke depan, karena bakal mengajarkan banget realistis. Nggak mungkin dong kayak nah dulu ayah bajunya bagus band, dulu kan nggak ngedidik kan. iya sih. Nah dulu ayah Jadi bangun ini, konsumtif nah ya, iya boros dulu ya. ayah kerja di PT gini kerja keras sampai belang kulit apa, sering dimarahin atasan. Oh, jadi gitu. itu motivasi tersendiri Iya. untuk anak-anak. Kayak bagus sih. Ya jawaban dari lo. Next ya. Nih, gua mau nanya. Milih jadi orang kaya tapi punya orang tua yang broken home, Iya. atau milih jadi orang sederhana tapi keluarga utuh? Jelas yang kedua. Alasannya tuh apa? Alasannya kebahagiaan nggak bisa dibeli harta. Oke. Nggak bisa banget ya, mungkin ya, emang bisa ya, kayak ya lu bakal bisa sih kayak modelannya satu nih, misalnya kita liburan ke Disney, lu bisa kita kaya, tapi balik ke rumah lagi kan, mau nggak mau kita nggak mungkin nginep di Disney, Betul. nggak mungkin kita balik ke rumah terus buka pintu kosong lagi. Tuh. Nah, next ya. Kalau misalnya lu mau terlahir di negara mana selain Indonesia ya? Nih selain Indonesia, lu mau terlahir di negara mana? Jepang mungkin ya, Alasannya? meskipun dia nggak beragama, maksudnya di sana tertib sih. Oke. Gue lihatnya tertib ya. Betul. Karena gue dapet dari sensei gue juga ngomong kayak gitu, dia tertib. Terus sopan santunnya tuh Berarti ada kalau- banget. Kalau yang ini gue setuju nih. Gue juga kalau misalnya disuruh milih, kalau misalnya lo mau terlahir di dunia kecuali di Indonesia ya, karena Indonesia negara asal gue gitu ya, lo milih negara mana? Ya nomor 1 Jepang. Dan mungkin nomor 2 gue pengen ke Arab. Kenapa? Karena gue kepo banget sama padang pasir. Oh, iya. Karena kan di Indonesia itu kan walaupun panas, tapi kita panasnya nggak ekstrim kan. Oh, iya. Nah, kalau orang-orang kayak Arab, terus Iran dan lain-lain Timur Tengah sana kan mungkin kita nggak tahu ya negaranya se ekstrim apa. Itu gue juga kayak kepo-kepo gitu loh sama bangunan bersejarah kayak peninggalan Fir'aun, terus peninggalan para Iya. nabi gitu Iya. kan, Islam ya. Jadi gue kayak penasaran banget sih sama apa sih sejarah-sejarah Islam gitu. Nah, untuk selanjutnya nih ya. Kalau misalnya lu disuruh milih nyokap atau bokap, Nyokap, alasannya? karena nyokap itu gini loh, jadi saat kita disuruh menghormati orang tua itu kan disuruh, itu nyokap disebutnya 3 kali. Ya betul, 3. Betul. Ibumu baru ayah. Ayah, bokap. Tapi kan lu sebagai cowok ya? Ya kan? Tapi gue emang kayak gitu, karena ibu menurut gue ya, Nah, yang sedih tuh pasti kayak gini, pasti ada teman-teman yang pernah punya pengalaman yang kayak apa, nah ibu udah kenyang, ya, padahal iya, betul. Biasanya lapar. kalau ada kayak acara-acara pengajian Ah. gitu ya. udah makan ibu gini-gini, apa makanan enak, apa es krim nih, padahal baru ngemut gitu, makan gitu tanpa dosa aja gitu. Maksudnya kayak Iya, kadang gitu sih. seorang ibu itu bisa Iya. menahan laparnya untuk orang. Iya, betul. Tapi gue kadang suka, pernah gak sih lu kayak ngeliat berita yang seorang ibu tega ngebuang bayinya gitu? Nah, itu menurut gue pendapat lu gimana tuh? Kalau masalah ngebuang bayi gitu, banyak kemungkinan ya. Ada hal yang kayak mungkin dia di luar hubungan Dari dia, pernikahan apa gimana, karena dia benci sama si cowoknya itu yang udah melakukan itu, jadi dia memutuskan buat bohong, siapa lo gitu atau enggak, image-nya dia tuh gara-gara kehadiran anaknya itu jadi rusak, padahal kan ya harusnya sih dijaga ya, meskipun emang ya itu hubungan terlarang ya, cuman kan balik lagi anak nggak ada dosanya, apalagi Iya, yang baru betul, lahir betul, gitu, maksudnya ya dipikir-pikir lagi sih, lebih dewasa lagi gitu. Nih, pertanyaan selanjutnya. Jika aku pengen jadi siapa? Gua mau jadi Herjunot Ali. Kenapa tuh? Why Herjunot Ali? Kan padahal artis Indonesia banyak banget, kayak ada Al Muzali,
lu siapa yang cakep juga tuh? Aduh gua kurang Iya. perhatiin banget ya. Nah, Satu Herjunot Ali tuh yang gue lihat dari, ya gue nggak kenal dia sih ya, masa background baik buruknya ya, mungkin kelihatannya di sosial media ya Iya. nice ya kan. betul. Cuman betul. gue lebih suka open mindednya aja sih, karena dia ngelihat dunia tuh bener-bener ya Dengan caranya sendiri gitu ya. dengan caranya sendiri, dan bikin gue motivasi dari kayak misalnya nih hal yang negatif tuh ya bisa diubah jadi positif, maksudnya kayak rumus negatif sama negatif aja jadi positif kan. Betul. Nah itu menurut gue bisa sih, kayak contoh hal kecil, pencuri, apa dia pure mau nyuri, apa dia buat kekayaan dia sendiri, apa buat keuntungannya dia sendiri, tentu enggak. Cuman kalau menurut gue, kalau pencuri itu juga pasti ada faktor yang lain ya. Itu yang gue bilang, apa dia emang pure buat nyuri, apa dia buat kayak penghasilan, apa emang udah tanda tangan kontraknya dia jadi pencuri, kan nggak mungkin. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin karena dia lapar, mungkin dia punya kebutuhan buat anaknya, tapi kita mandangnya kayak, tapi kan lu gak harus mencuri, kerja gini ya. Itu sih mungkin faktor ekonomi juga gitu, karena dia nggak punya pekerjaan, bingung. Nah, next ya. Itu tadi artis, lu mau jadi Herjunot Ali. Oke, selanjutnya lu pasti punya mantan dong. Ya, Nih gue boleh gak nih nanya tentang seputar percintaan lu, ngulik-ngulik gitu. Nih buat mantannya Romi yang sedang nonton, nih gue mau nanya nih. Boleh gak nih? Kalau misalnya boleh nanti gue tanya. Kalau enggak, nanyanya seputar apa dulu nih? Nah gini. Oke, nanyanya seputar apa dulu? Ya boleh atau enggak dulu nih? Boleh sih, Oh, boleh. boleh. Karena kan itu sebuah story cerita ya, jalur cerita yang kayak dulu kan indah ya, sekarang mungkin udah kandas ya udah gitu. Gue tanya ya, pertanyaannya, berapa sih mantan yang udah lu punya sampai saat ini? Aduh. Tanya, mantannya ada berapa? Gue mau tahu sih, dan gue kepo banget sama orang-orang yang punya muka good looking itu, mantannya tuh ada berapa gitu. Ya gue mau tahu nih, mantannya Romi ada berapa? Ada berapa Rom mantannya Rom? 10 ke atas kali ya. Wih, gokil loh, 10 ke atas loh. Aku banget. Ya mungkin 10 ke atas ya, mungkin apa di bawah 10 nggak tahu. Itu Pokoknya dari sekitar SD, segitu. dari SD cinta Enggak, monyet gitu. enggak apa dari yang udah SD serius sih. gitu. Lagi- Mulai pacaran deh kapan? Kapan ya? Kan kaum milenial nih. Mungkin SMK kelas 1. Oh, SMK. Mungkin ya, tinggal tahu SMP juga. enggak nih? SMP. Biasa kalau SMP kan ada cinta-cinta monyet gitu tuh. Sejauh ini sih enggak sih, karena dulu gue suka banget game dari Oh, SMP. jadi dia gamers banget nih. Jadi kalau Main warnet tuh pakai kalau malam. misalnya cewek yang suka main games, boleh deketin dia. Bisa mabar jadinya kan, gak dicuekin nanti kalian ya. Mobile Legend ya. Oke, berapa mantannya? 10 ke atas ya? 10 ke atas mungkin. Oh, siapa? Sebutin satu mantan yang paling berkesan banget buat lo. Ya, tidak ada mantan yang berkesan, semuanya meninggalkan. Oh, jadi nggak ada yang tidak ada yang berkesan. berkesan karena kisahnya tidak dilanjutkan. Oh, jadi nggak ada yang Jadi berkesan. nggak ada yang nih berkesan. buat lo. Oke, itu. Ya, kesannya hanya sementara aja. Notes banget nih buat mantan-mantannya Romi. Jadi nggak Karena- ada yang karena- berkesan. Karena Kalian semua nggak ada yang berkesan buat dia. enggak, karena menurut Parah. gua ya iya emang gak ada kesannya sih, maksudnya karena gini loh, yang berkesan tuh yang berkelanjutan. Oke, berarti sampai benar-benar final Iya. deal nikah gitu ya. Iya, Oke. karena ya yang gue bilang tadi, poinnya pertama, gue kalau komitmen ya udah lurus. Oke, next ya. Ini jujur ya, jawab yang paling jujur ya, Iya, jangan bohong ya. Oke. Suka cewek seksi atau cewek hijab? Realistis karena gue suka sama Yang seksi. Cewek seksi. Kalau gue pribadi sih ya, kalau gue suka pribadi gue lebih suka yang menutup aura. menutup aura. Karena apa? Karena nggak murah aja Iya. gitu. Lu punya Satu, badan bagus, muka bagus, tapi iya. lu nggak pamerin. Nah, jadi mahal kelihatannya Mahal. kan. Pas Nah, terbungkus jadi- kayak lontong, guys. kan? Kalau ya bukan maksudnya mau menjatuhkan orang-orang yang pakai Iya, seksi itu masing-masing ya, itu Nah, selera masing-masing. masing-masing. Kalau gue sendiri itu lebih suka cewek yang berhijab gitu. Nah, selanjutnya ya. Lebih suka cewek rambut pendek atau rambut panjang? Rambut panjang. Alasannya? Ya karena rambut panjang, ya ibu gue rambutnya panjang sih, jadi gue bukannya gue gimana ya, gue sukanya enak dilihat aja deh, kayak rambut panjang tuh kayak enak dilihatnya. Oh, berarti lebih good look. Iya, kalau bondol gimana gitu, ya bondol ya nggak apa-apa Cantik sih, ya, iya. kawaii juga gitu. Cuman ya lebih suka rambut panjang aja sih. Oke.
Jadi rambut panjang silakan mendekat. Tuh udah the kode tuh. Cewek-cewek berambut panjang, tunjukkan pesonamu. Nanti gue taruh IG-nya nih. IG sama WhatsApp-nya deh. Gak, kalau WhatsApp pribadi personal ya. Oke, next ya. Oke. Kalau lu sendiri nih, tipikal cowok yang suka olahraga atau enggak? Suka. Apa olahraga favorit lu tuh apa? Jogging, futsal tuh Mm. termasuk gue suka banget. Kalau berenang nggak soalnya pandemi ya. Ya bukan takut kena corona juga, maksudnya berenang nggak dulu. Berenang nggak dulu. Kalau gue sih karena- kebalikan, berarti gue kebalikan dari lu ya. Nah, Gue football itu gue nggak suka sama sekali, Iya. tapi gue renang, bulu tangkis, sama basket, sama volley itu gue suka. Cuman nggak suka-suka banget sih, tapi kalau misalnya disuruh milih antara keempat itu gue pasti lebih milih berenang. bulu tangkis sih suka, cuman lebih suka yang di outdoornya sih. Biar Hmm. gue karena tuh cinta banget sama matahari. Matahari pagi ya, bukan matahari jam 12. Ya Matahari jam 12 mungkin yang lain yang suka ya, jam 12 gue nggak suka, jam 12 ke atas. anak-anak siang tuh. Matahari jam 7 sampai jam 9 itu gue suka banget karena bagus buat kesehatan kulit apalagi. Oke, next selanjutnya. Lebih suka gunung atau pantai? Gunung. Alasannya apa tuh? Karena ada filosofinya, banyak filosofinya. Filosofinya kalau mau pemandangan yang bagus ya harus usaha nanjak, bawa Iya sih. bawa bekal gitu. Kalau gue sih ya jujur aja nih, gue tuh tipikal orang yang mager banget ya. Gue Mager. suka banget sama gunung, cuman gue males banget sama mendaki. Buat naik Itu ya. satu. Nah, jadi gue lagi suka laut, pantai. Karena kalau ke pantai itu kita tinggal naik mobil, Hmm. jalan, udah kan seberangnya Iya, udah ke selesai. pantai, selesai. Berarti lu Nah, beda lagi kalau misalnya kita mau yang kayak ke pulau-pulau gitu Oh, ya, iya. kita harus naik speedboat Naik, atau iya kapal lah. laut ya. Itu tapi gue lebih suka juga karena nggak capek kan, Iya, nggak pakai cuman kaki gue duduk-duduk sendiri. doang. Nah, Cuman tinggal joget-joget. duduk di kapal, tinggal nikmatin pemandangan laut, gue bisa sampai ke pulau tersebut. Iya. Kalau gunung itu kan kita harus mendaki sama Iya. kaki kita Bawa sendiri bekal kan. juga. Nah, tas yang gede-gede itu, nah itu jadi Mm. satu. Ya, Gue tuh iya. orangnya mager banget. Oke. Next ya nih, kita ulik-ulik lagi. Kita ulik-ulik lagi si cowok good looking ini. Mungkin cowok good lookingnya dihilangin aja ya, gue nggak terlalu ini banget, tidak. Ya, nih, gue mau nanya sama lu nih. Menurut lo buat standar ketampanan di Indonesia itu yang seperti apa? Kalau banyak-banyak di Indonesia sih ya kadang suka pada nilai gue tuh itu tuh udah alis tebel, hidung Ya, satu mancung, alis tebel, ya, dua hidung mancung, gigi rapi, gigi rapi, kulit terus putih. kulit putih. Iya. Oke. Ya rata-rata gitu ya. Iya, pacarannya sama bihun rebus. Iya. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya cewek-cewek di Indonesia itu mungkin lebih kayak ke Korea-Koreaan kali ya. Jadi kayak lebih suka ke opa gitu. Opa, ya. Jadi kalau misalnya ada cowok-cowok bersih putih itu wah jadi inceran banget cewek-cewek banget. Mungkin kalau misalnya yang cewek yang suka muka duit mungkin sama urusan kesekian. Iya. Tapi itu biasanya sih pas cinta-cinta monyet sukanya muka dulu. Muka dulu ya. Cuma Muka kalau dulu kayak, misalnya "Oh, ini ganteng nih gitu. Oh, iya. Ntar kalau udah ini, sekarang ganteng udah amat lah, yang penting banyak duitnya. Nah, betul banget tuh. Realistis ya. Duit, nomor satu tuh duit ya. Nah, untuk selanjutnya nih, lebih nanti kalau misalnya udah berumah tangga, lebih suka wanita karir atau wanita ibu rumah tangga? Gue sih ini aja ya, tergantung perjanjian Ah. kita ya. Mau gimana ya kerja silahkan. Kalau mau berumah tangga aja silahkan Ah. gitu. Cuman kalau misalnya nggak bantu dari materi, ya mungkin gue cuma bisa sebisanya. Karena gue tuh nggak mau ngasih ekspektasi janji sama orang tuanya dia tuh nanti anak ibu bakal saya jamin kebahagiaannya. Oh, karena nggak ada yang tahu ke depan, like a god gitu kayak emang bahagia terus kan ada aja mungkin yang ada lika-likunya kehidupan ya. Betul, kayak betul. lu dapetin suami yang kaya nanti Bisa suami lu- jatuh. iya bisa jatuh, bisa juga kayak jatuhnya tuh ke perempuan lain ya kan nggak ada yang betul, tahu. betul, Cuman betul. kan kalau misalnya udah di atas tuh gitu angin makin kencang. Iya, betul sih. Jadi kita menurut gue tuh hidup itu seperti padi ya, semakin berisi semakin merunduk. Iya Oke. betul. Tapi kalau gue pribadi sih, gue kalau misalnya nanti punya istri, gue pengen kayak ibu rumah tangga aja istri Iya. gue. Jadi kayak mendidik anak-anak gue Iya, supaya fokus. searah lah gitu. Jadi kalau misalnya kayak anak nggak diasuh sama orang tuanya kan pasti rasa sayang anak ke orang tuanya pasti beda kan. Ya, karena lu mungkin dari kecil sama orang tua kan, nggak diasuh sama yang lain. Iya betul. Nah, oke, next ya. Nih, menurut lo
kalau misalnya untuk tipikal cewek lu nih, Iya. tipikal cewek lu tuh lu pengennya kayak apa? eh Mau nerima gua, mau nerima orang tua gua. Itu menurut gua udah Cukup ya. Berarti kalau misalnya lebih muka, dari cukup. muka nggak masalah ya. Nggak masalah. Oke, nih tuh buat muka. Jadi kalian gak usah open minded dulu sama si Romi nih. Jadi kalau misalnya mau mukanya kayak apapun, deketin aja. Bukan Yang kayak penting- apapun juga. Tidak. Oke. Jadi mau Tidak. mukanya cantik, terus kayak mukanya manis. Ya seenggaknya maksud gua nggak munafik ya, maksudnya nggak munafik tuh dalam arti kan ada orang yang aku nggak mandang fisik kok, pas ketemuan ghosting. Jangan kayak oke. gitu. Gua ngeliat dulu, gua kenal dulu. Kadang ada penolakan yang menurut gua kasih penolakan halus, maaf ya gini. Belum Kita cocok. kita tuh bukan yang nggak cocok. Klasik banget alasannya. Basa-basi karena sensitif loh, maksudnya Iya. hati gitu. Maksudnya gue juga takut nyakitin orang kan, karena gue juga orang nggak mau nyakitin. Lebih baik gue yang disakitin deh. Lo sakitin gue aja deh, hina gue misalnya, wah lu ganteng, sombong, lu nggak mau sama orang gitu. Udah nggak apa-apa, hina gue kayak gitu aja daripada gue harus kayak nyakitin lu dengan omongan-omongan gue yang sama kayak, ya elah lu jelek, gaya-gayaan. Lu ngapain, gue males Iya, ketemu lah. Gue nggak mau kayak gitu deh. Betul. Jangan deh, jangan. Jangan sampai. Balik lagi ke pribadi ya. Lebih milih circle toxic apa circle yang baik? Circle yang baik dong. Karena kalau ada pilihan yang circle yang baik ya gue milih yang baik ya. Ya, Karena cuma kan kadang ada orang Toxic. yang milih dia lebih nyaman ke toxic Iya. karena dia juga mungkin dia pribadi pun tipikal orang yang Orangnya toxic. toxic, ya. Masing-masing sih kayak gitu. Ya, masing-masing. Untuk next ya, selanjutnya nih, hal memalukan apa yang pernah lu alamin yang bener-bener lu malu banget gitu, lu malu banget. Hal apa yang pernah bikin lu bener-bener malu banget gitu? Apa tuh, Rom? apa ya? Bingung sih gue ya, hal apa yang Apa? malu, mungkin apa sih? Bukan nggak ada sih, mungkin gue lupa ya. Hal yang bikin gue malu banget apa ya? Jatuh gitu. Kalau gue sih pernah tuh hal yang bikin memalukan gue, contohnya gue tuh kayak lagi di kampus, kayak terus gue kayak pernah manggil orang, misalnya ini orang ini mirip banget tuh salah. dari belakang gitu kan, terus tiba-tiba, hai Romi gitu, pas Nengok pas dia nengok, bukan, ya kan, gue malu banget dong itu kan, karena banyak banget orang, Iya, terus kayak gue kayak pura-pura, padahal itu gue nggak tahu itu Iya, siapa, iya, gue gue pura hai kayak acting aja gitu, itu paling malu sih. Gue sama tipe orang yang kalau Salah naik ya. angkot, kalau angkotnya penuh, lu pernah gak sih naik angkotnya penuh tapi lu duduk di belakang, Iya. nah pas lagi mau kiri Iya. pasti kan semua orang nengok ke arah lu semua kan, itu pasti dong. Iya. Ya, itu gue juga malu banget. Itu gue malu, gue tipe orang yang pemalu. Gue bahkan pernah naik, begonya gue ya, gue pernah naik angkot yang seharusnya gue berhenti, tapi karena gue malu bilang kiri, itu gue bablas sampai ujung. Gue muter balik dong naik angkot gitu. Terus apa nih? Oh nggak ada gitu hal yang Bukan nggak ada memalukan sih, lebih gitu. ke apa ya hal yang memalukan, karena gue tuh melakukan hal yang sesuatu perfeksionis sih. Oh, Diperhitung gua. jadi nih, kalau orang good looking beda ya. Jadi kalau orang good looking tuh kayak stay cool gitu. Kalau gue mah, ya emang gue malu gitu. Dan nggak kayak pede kalau gitu. misalnya gua salah manggil ya, kayak misalnya temen gua Bang Rigit, bukan Bang Rigit, sorry ya, gue bilang, oh iya bang nggak apa-apa gitu, apa iya Kak, nggak apa-apa, oh iya maaf ya, kirain teman saya, udah kayak gitu kan, simpel gitu. Nih. Tapi emang malu, cuman nggak memalukan banget, karena kita juga nggak tahu kan dari fisik kan, kita emang ada yang ada kesetaraan kayak apa mungkin kita kecapean, jadi ngeliatnya kayak oh itu temen kita siapa, kalau nggak disapa salah lagi. Nih, oke, pembahasan selanjutnya gue mau lihat seberapa pinter orang good looking. Apa cuman menang muka Kayak lebih menang muka sih. atau gue mau nilai nih, Otak apa kosong. cuma muka doang terus otaknya berisi, atau mukanya cakep tapi kosong. Nah, gue mau lihat nih kemampuannya Romi. Gue bakal ngasih soal Apaan anjir? beberapa soal matematika anak Oh, SD ya. tidak. Anak SD nih. Gue Anak BK SD kelemahan sekolah gue itu. dasar gue bakal bikin. Tunggu ya. Oke. Nah, jadi di sini gue nggak ada unsur untuk menjatuhkan seseorang ya. Jadi gue cuman pengen tes aja nih, dia tipikal orang yang ganteng tapi pinter apa tipikal orang yang ganteng tapi
sensor ya, nggak boleh disebut. Ya jadi ini gue pengen kayak ngasih soal, nih gue udah dapet pulpen sama buku, gue pengen ngasih soal SD ya, ini soal SD nih, sebentar ya. Gue nulis soalnya dulu. Satu ya, gue nggak suka MTK ya guys, sumpah gue nggak suka MTK. Tidak, aku tuh orang nggak suka MTK, nggak tahu kenapa. Nih, ini soalnya gampang banget ya, ini soal SD kelas 3. Nih ya, ini gampang banget tuh. Nih, kita tes nih, dia Baru gua bisa kerja. atau enggak. Nih, silakan dicoba. Waduh, ini sebenarnya gampang ya, cuman gue nggak tahu ya. Nah, jadi gue mau ngetes nih, seberapa pinter sih orang yang Kayak mungkin mukanya gini ya. good looking gitu. Kita tunggu Kayak guys. mungkin ya. Ya entah ya, benar atau enggak, gue nggak tahu deh. Nah, guys, jadi gue ngasih pertanyaan. Gue nggak tahu itu tuh. Jadi gue ngasih pertanyaan ke Romi, 4/2 ditambah 3/4, dan kalian tahu hasilnya berapa? Tarang. 7/6. Ya, kalian Gua bisa tambahin hitung doang. sendiri ya. Kalian bisa hitung sendiri yang Gimana benar itu? jawabannya. Nyelesainnya gimana sih? Jadi ini jawabannya tuh salah banget. As. Jadi dia langsung ditambah atas sama atas, Iya, bawah iya, sama bawah sama bawah. bawah. Itu salah ya. Jadi kalau misalnya yang tahu boleh komen di bawah ini, bantu si cowok good looking ini ya. Buat PR gitu, buat MTK PR. gue ini banget Ya. sih emang. Nah, oke. Jadi ternyata kemampuannya biasa aja, Ya, guys. itu balik lagi ya. Ya, nggak mungkin nice itu. mungkin orang itu ada kelebihan, Ya, ada kelebihan, dan ada kekurangannya. kekurangan. Mungkin kekurangannya di Kekurangan gua- matematika, kelebihannya mungkin di pelajaran lain dan kita nggak tahu itu ya. Oke, next ya. Gue mau adain gue mau sweet sama si Romi. Jadi yang kalah itu wajib kayak ngasih pertanyaan truth or dare ya, truth or dare. Pokoknya bebas ya, itu pertanyaan itu bebas, terserah. Yang namanya game itu truth or dare, apapun itu harus dilakuin ya, sportif ya. Oke. Sportif ya. Jadi kalau Oke, misalnya oke. yang kalah, Ya. nanti yang menang itu boleh ngajuin 2 pertanyaan. Ah. Ada truth or dare. Oke. Mulai ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, gunting batu kertas. Oh ya, gunting Oke. batu kertas ya. Ya. Gunting batu kertas. Gue menang ya. Itu gue menang. Oke. Main lagi ya. Bismillah. Nah, sekarang gue yang menang. Oke, lu mau tanya apa? Lu mau truth or dare nih? Lu mau nanya apa tuh bebas? Pertanyaan gue, Apa? alasan lo ditinggal nikah? Alasan. Alasan Anjir. fans. Alasan gue ditinggal nikah. Mungkin ini story ya. Oke, oke. Jadi dulu gue punya mantan yang nggak boleh disebutin kali Oh namanya iya, ya. oke, Karena jangan. dia udah nikah sama suaminya Ya, sekarang. takut Karena- tersinggung. Nah, karena Oke. dia udah nikah kan, gue belum gitu kan. Jadi ini gue nggak mau menjatuhkan sebelah pihak ya. Mungkin gue salah, dia juga salah gitu. Jadi nggak ada yang benar. Iya. Gue nggak benar, dia nggak benar gitu. Gue salah, dia salah gitu kan. Jadi gue punya pacar yang udah bisa dibilang lama banget. Kita Iya. pacaran itu dari mungkin lulus SMP. SMP. Oh, Iya, lulus oh, SMP. lama juga ya berarti. Gue lulus Oh, SMP oh. itu udah pacaran sama dia, tapi gue kayak putus nyambung gitu. Di suatu saat gue kayak udah siap, mantap gitu mental gue udah siap banget buat kayak ngelamar dia nih, abis kayak Idul Adha gue mau ngelamar dia nih. Iya, iya. Udah ada Udah ada sempat keseriusan kepikiran ya. ya, karena keluarga gue juga udah pernah ngedatengin keluarga perempuan kayak buat silaturahmi gitu. Ini kita bakalan ke jenjang yang serius nih kalau misalnya kita udah pada lulus masing-masing gitu. Karena kebetulan dia juga kuliah, gue juga kuliah pada saat itu. Terus pas itu gue sama dia dikabarin gitu, kayaknya kita mendingan kayak memperbaiki diri masing-masing. Terus gue nanya dong sebagai cowok, maksudnya gimana nih gitu. Ini maksudnya gue putus gitu, Iya. kita putus gitu atau enggak? Ya dia kayak ngejawab ya bisa dibilang gitu kan. Terus ya udah, it's okay. Jadi gue nggak mau maksain kehendak kan. Iya, Ya betul. udahlah, dia udah milih sama yang lain gitu kan. Terus
nggak lama, beberapa selang tahun dia nikah sama pilihannya, udah. Tapi gue masih sempet datang gitu, gue Iya, juga masih iya. sempet datang pas diundang. Jadi gue kayak silaturahmi, tali silaturahmi gue sama dia tuh nggak gue putusin gitu. Ya mungkin di sini gue salah, kenapa? Karena mungkin gue sebagai cowok komitmen gue kurang gitu, gue nggak punya langkah yang sigap gitu buat ngeresmiin dia atau ngasih kepastian buat dia. Kalau cewek itu kan butuh kepastian. Iya, ya, betul Bang, ya? betul Nah, betul. Betul. jadi mungkin gue sebagai cowok kurang sigap untuk lebih cepat ngambil langkah cepet gitu kan. Nah tapi kan gue juga pikiran gue banyak, gue cowok, tanggung jawab gue besar. Kalau misal gue udah nikah, tanggung jawab gue sama keluarga gue besar dong. Iya, betul. Sama istri gue, sama calon anak gue nantinya ke depannya gimana, gue harus prepare dulu kan. Gak mungkin kayak set gue nikah, Ya betul. gue belum dapat kerjaan gitu, walaupun nanti gue berangsur nyari, tapi kan gue nggak mungkin dong lantarin anak orang sebagai cowok gitu. Nah itu sih alasan gue ditinggal nikah. Jadi nggak ada yang salah ya guys ya. Jadi di sini tuh eh, gue salah, dia juga salah Iya. gitu. Jadi nggak ada yang benar lah di sini. Iya, intinya. betul. Jadi gue juga nggak mau egois gitu. mungkin nggak berjodoh aja. Ya, mungkin. satu nggak jodoh. Nggak jodoh gitu sih. Jadi kalau misalnya daripada lu galau, lu nyalahin cewek lu gitu, lu ngapa sih mau nikah sama Iya, dia, nggak apa sama ninggalin gue aku, gitu. guys. Ya lu juga harus introspeksi diri Iya, gitu. betul. Karena cewek tuh butuh kepastian, ya kan, bukan janji-janji manis lu doang Iya, gitu. betul. Jadi ya udah, satu intinya nggak jodoh. Nggak jodoh. Ya, lanjut. Lanjut. Lagi ya? Oke, lagi dong. Masuk, dua. Kenapa sih gua harus keluarin gunting terus? Oke. Oke, Apa ya? apa? Hal yang paling menyakitkan di dunia. Hal yang paling Menurut lu tuh kayak hal kayak gue lagi sakit hati tuh anjir nih paling Oh. paling bad banget nih dalam hidup gue gitu. Satu ya. Hmm. Meninggal sama adanya nyokap. Itu hal yang paling sedih banget sih buat gua. Soalnya karena apa ya? Karena walaupun dia bukan orang tua gua ya, Iya. walaupun dia bukan orang tua gua, jadi itu dia kayak gua tuh udah deket banget sama tante gua yang ini nih, Iya. nih, Rom. Jadi gue udah deket banget sama tante gua yang ini, yang udah almarhumah, udah meninggal. Itu gua bener-bener deket banget, kayak gue sama dia jemput anaknya sekolah. Dulu kebetulan anaknya sekolah di PIK yang ITK Islam itu. Iya. Gue sama dia jemput anaknya sekolah, terus gue sama dia juga sering kayak pergi bareng gitu. Jadi kayak gue dekat sama dia, udah bener-bener kayak deket banget nih, tante gue deket banget. Dan itu dia kayak meninggal gitu. Tapi gue kayak sempet kayak beruntung banget sih, kayak gue sempat nyaksiin gitu ya pas dia meninggal, pas lagi sekaratul mautnya, gue nyaksiin, gue ngeliat juga gitu. Jadi gue kayak nggak ada penyesalan sih buat sekarang ini. Gue udah nggak ada penyesalan. Tapi kalau misalnya kayak boleh dibilang jujur gitu, hal yang paling sedih banget Iya, gitu ya, itu ditinggal sama dia sih, ditinggal meninggal sama keluarga ya pastinya ya. Iya, Apalagi pasti kalau ya. keluarga yang udah menurut kita tuh dekat gitu, Iya, gitu. Itu tuh paling sedih. Itu momen-momen yang paling sedih banget, kayak bikin gue hancur, kayak terluka. Kayak kalau kehilangan pacar bodo amat ya, bukannya kita kayak nggak sayang sama orang, tapi gue kehilangan cewek, gue bisa nyari yang lain gitu. Tapi kalau misalnya gue kehilangan anggota keluarga, apalagi yang udah bener-bener dekat, gue mau nyari kemana gantinya mungkin. gitu, nggak mungkin kan. Nah, jadi itu momen-momen yang paling sedih banget buat gue sih. Lanjut ya. Enggak, berarti langsung 2 pertanyaan aja lo. Oke. Sekarang lo nanya ke gue. Oke. Gak usah sulit. Oke. Gue nanya ya, biar dua-dua ya. Oke, iya. Nih, gue mau nanya hal yang paling parah lo lakuin pas pacaran. Oh, Buat my orang-orang God. good looking ya. Gue penasaran loh sama apa ya, caranya mereka berpacaran. Apakah ada hal-hal yang berbau negatif gitu kan, kita nggak tahu. Jadi gue penasaran banget sih hal yang paling parah gitu. Tapi kalau misalnya nggak mau jawab, skip aja sih, nggak apa-apa. Ya gini ya, maksudnya gue juga nggak mau merasa nice itu ya. Ya. Karena pada dasarnya kan pacaran tuh zina ya. Ya, Betul banget, betul. Ya melakukan hal-hal dosa ya. Ya. Itu Oh, melakukan hal dosa ya. Tapi belum sampai hal yang Tidak sampai ke ranah situ. Nah, Dosa. ya tahu ya, Intinya maksudnya dosa itu, lah, oh. dosa batas. Iya. Nih, gitu. Itu maksudnya itu hal yang tabu banget ya, yang kita nggak boleh sebutin Iya, gitu. betul. Cuman tapi nggak sampai ke arah situ kan. Iya, nggak Ya, itu sampai. berarti masih bagus lah ya. Masih bisa, terkontrol. masih bisa menjaga hawa nafsu berarti.
Kayak itu paling berat tuh. paling Paling berat berat. ya, itu paling berat banget. Dia harus ada apa namanya, tameng. Nah, ini gue mau nanya lagi nih, sebelum kayak terakhir-terakhiran gitu ya, gue mau nanya nih, sebagai orang yang mukanya menurut gue good looking ya, ini menurut gue pribadi, dia aja good looking ya, gitu. Berarti kalau misalnya kaum hawa ya emang good looking sih, kayak gue cowok gitu, gue bisa nilai juga. Kayak mana sih cowok-cowok yang good looking, mana cowok-cowok yang enggak, apalagi cewek. Cewek pasti nilainya pintar banget, ya kan? Iya. Jadi kalau gue aja sebagai cowok gitu kan menilai si Romi ini ya emang termasuk salah satu yang mukanya di atas rata-rata gitu ya, di atas standar rata-rata, cakep lah bisa dibilang gitu. Apa sih, lu tuh dari kecil itu hidupnya bahagia terus atau hal apa sih di dalam hidup lu yang bikin lu tuh mental breakdown gitu? Ada gak di satu momen yang bikin mental lu tuh kayak kenapa sih gue harus begini, kenapa sih gue nggak begitu, kayak iri gitu sama kehidupan orang tuh pasti ada lah ya. Pasti ada lah, cuman apa coba? Gue karena udah dewasa gini nggak membandingkan, lebih gini sih saat paling dari segi keluarga sih, kayak saudara gitu yang nggak mendukung apa yang gue suka gitu. Maksudnya kayak nggak mendukung tuh dalam arti lu ngapain sih gini buang-buang waktu naik gunung, padahal dia nggak tahu gitu apa asiknya. Keluarga lu ada gitu yang ya gitu. ada Itu berapa kayak apa dari anggota bener-bener pure anggota inti atau sih. inti berarti saudara, bener-bener saudara, berarti kayak kakak lu gitu. abang. Abang. Ya jadi dia kayak ya dia ngajarin gue sih, mungkin khawatir juga ya bang ya, kayak lu ngapain sih ngebayain diri sendiri, insting seorang abang ya. Cuman gue bisa, ya gue juga bisa jaga diri. Gue pun kesana nggak macem-macem, maksudnya dalam arti ya gue kesana karena kemauan gue, karena keinginan gue, karena gue maunya kesana gitu, daripada gue hal-hal yang negatif ya. Maksudnya maaf nih, kayak misalnya ngebir gitu ya, kayak gue ke disco guys ya, emang gue mending ke gunung gitu. Mungkin emang dalam arti medannya emang berat, cuman kan tapi itu hal yang menurut gue positif. Kesatu positifnya apa, gue jadi bisa mengenal filosofi kehidupan yang kayak dalam arti lo harus berjuang kalau mau mendapatkan hal-hal yang indah gitu. Betul banget sih. Daripada gue ke diskotik, betul sih. wings, ngabisin duit, gitu kan enggak kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Iya. Jadi iya betul. Kayak gue nih, lu suka naik gunung, jadi gue nggak boleh ngejudge. Buat betul. apa sih lu naik gunung ngabisin duit lah? Kan itu Capek-capek. duit lu kan. Turun lagi Iya, itu kan duit lu, jadi hak lu dong. Kayak sebenarnya sih kayak misalnya kalau misalnya lu pengen dihargain sama orang, lu juga harus bisa menghargai orang lain. Jadi kayak misal hobi gue nih, kayak gue suka banget ngabisin duit buat beli koin webtoon. Ya kan, tahu webtoon? Tahu kayak komik gitu ya. Ya, komik. Gue juga, jadi gue suka ngabisin duit tuh buat baca-baca komik online gitu kan, jadi harus ngeluarin koin. Nah terus teman gue ada juga yang suka ngabisin duit buat beli skin Mobile Legends atau FF atau yang lainnya ya. Jadi gue nggak bisa ngejudge ya, lu bego banget sih ngabisin duit itu buat makan, buat beli skin ya. Itu kan kebahagiaannya mereka lah. Nanti kalau misalnya gue dibalikin ya, lu juga bego, ngapain lu ngabisin duit buat beli koin doang ya. Jadi kita kan pasti marah kan, pasti berantem nggak titik temunya. Jadi sih intinya kalau misalnya menurut gue kita harus saling menghargai. Iya betul. Jadi kayak kesukaan orang itu kita nggak boleh larang. Dan kita juga nggak mau dilarang kan. Jadi ya udah, lu nggak usah ngelarang orang gitu. Nah menurut lu nih, lu kan tinggal dari kecil di Jakarta ya? Iya. Sekolah dari SD di Jakarta kan? Nah jadi menurut lu di circle tempat tinggal lu itu hal positif apa yang bisa kayak lu dapat gitu? Yang gue dapat sih kekeluarganya ya, dapat. Jadi kalau misalnya ada yang masak ini kayak ibu gue tuh dibagi, ibu gue pun sebaliknya timbal balik, jadi gitu aja. Iya, kalau bisa kayak tinggal di komplek kan lebih individu gitu ya. Iya, mungkin bakal seperti menyanyikan lagu kebangsaan, menyanyikan cipta gitu. Cuman ada aja sih yang komunikatif, tapi pas covid kayak gini sih enggak juga sih. Enggak juga ya. Iya, biasanya kalau maaf ya, ini enggak menyinggung hal yang kayak orang berada ya gitu. Orang berada kan gue juga nganggapnya kayak terlalu berlebihan gitu, karena gue ada waktu itu ngedatengin interview, jadi dia tuh bawa yang namanya antiseptik ya. Jadi bekas tempat duduk gua itu, ya gue juga nggak langsung sakit hati lah ya, cuman itu hak dia kan. Bekas tempat duduk gua itu begini, saya gue harus duduk sih, semprot sama dia, iya, set kata gua,
emang gue ngapain gitu, Iya, maksudnya kayak emang gue ngegini-giniin ya kan, maksudnya kayak ya tapi itu dia ya, maksudnya kan karena mungkin dia orang berada gitu ya, ya gue suka aja lah gitu, cuman kayak kesana ya udahlah gitu, kayak karena gue orang nggak mau ngambil pusing ya udah gitu, kayak gue datangin itu kayak dia semprot bekas gue duduk, baju gue perasaan gue cuci gitu ya, itu aja sih pengalaman gue, maksudnya saling menghargai itu penting karena hati itu benar-benar nggak bisa tahu nih, ya elah masih gitu aja sakit hati kan, nggak bisa kayak gitu. Emang sih ya gue sendiri pribadi tinggal di Indonesia kayak kesenjangan sosial itu masih ada sih gitu. Entah itu kayak di ranah keluarga, entah itu kayak di ranah RT, ranah RW satu negara, itu pasti kayak kesenjangan sosial itu pasti ada. Contohnya lu pernah gak sih kayak misalnya nih pas banget keluarga lu kayak lagi bener-bener lagi nggak ada banget gitu, terus ada salah satu anggota keluarga yang nggak kepengen kenal sama keluarga lu karena posisi ekonomi lu tuh lagi bener-bener banget anjlok gitu, ada gak pernah ngalamin kayak gitu? Ada sih ya, karena duit nggak ada saudaranya. Iya bener ya, bener ya, yang namanya duit gak ada saudaranya, nggak ada. Oh itu bener banget, Duit gak ada saudaranya. Jadi Itu gue realistis aja ya. Nah tapi pas ada gak ya pas saat keluarga lu kayak sedang up gitu ekonominya lagi ya bisa dibilang baik gitu, apakah kayak anggota-anggota keluarga yang lain gitu kayak ngenalin gitu? Ya adalah kayak gitu. Ada juga ya, sama ya, sama ya. Kerja langsung kayak, ada apa? Oh iya betul. Berarti hampir merata ya. Jadi mana? Kerja di mana? Gitu. Kalau lagi kerja, nganggur. Gitu. Jadi kayak bukan gue doang ya, berarti semua orang kayaknya hampir ngalamin itu ya. Iya hampir semua ngalamin itu. Jadi kayak misalkan pas lagi kita saat kayak kita lagi kayak terpuruk, bener-bener terpuruk banget, kita kayak nggak dikenalin saudara gitu, tapi pas kayak kita lagi sedang up-upnya gitu, kita beberapa sih saudara gitu. Ada ya nggak semuanya, nggak semua saudara gitu, ada yang ngebantu, kadang masuk aja misalnya gitu, ya udah masuk gitu. Nah jadi sebenarnya kayak keluarga itu harus penting banget ya. Jadi kayak sebelum gue akhirin podcast gue hari ini, jadi wajib banget nih bintang tamu kasih quotes atau kalimat-kalimat positifnya. Ayo, boleh Rom tuh. Buat penonton-penonton YouTube RHSS Channel, ini ada motivasi dari cowok good looking gua yang di samping ini nih, dia pengen ngasih kata-kata quotes dan kata-kata yang bagus dan bijak. Coba silakan Rom. Quotesnya apa ya? Karena gue pelupa orangnya, gue liat HP gue kali ya. Karena udah terlalu banyak quotesnya. Boleh, ini gue sambil minum ya. Iya, boleh. Nah, biar relax aja sih. Nih tunggu ya, jadi dia bakal baca quotesnya tuh. Kita tunggu quotes dari cowok good looking ini apa. Apa ya, banyak sih quotesnya. Sebentar. Quotesnya sih gini, gue bukan quotes sih, karena ini idealisme gue ya. Jangan menjadi seseorang yang menyakiti sama dengan disakiti. Bingung kan ya. Jadi gini, jadi kalian pasti pernah kan yang namanya ngerasain patah hati gitu ya. Lu misalnya gue patah hati nih kayak anjir semua cewek sama aja, anjir semua cowok sama aja. Stop sampai di situ. Karena ada cewek brengsek, ada cowok brengsek. Jadi nggak menentu tentang gender ya, kayak gender lo cowok lo tukang nyakitin, enggak. Ada yang beberapa kayak gitu. Ya, ada playboy, ada playgirl. Ada aja gitu. Tuh. Kan itu satu ya, maksudnya. Memang kalau misal kita udah kecewa tuh luar biasa banget kecewanya. Kalau main hati kayaknya emang udah sakit. Ya, cuman gue sih kadang suka ini aja ya, pengen nyampein gitu sama temen gue. Jadi saat lu sakit hati gitu, saat lu gue kecewa nih Rom, misalnya dikecewain sama cewek gini, gue bakal mainin cewek. Nah itu lu yang tadinya disakitin jadi menyakiti gitu. Jadi mulailah peran lu sebagai orang yang memutuskan perputaran itu. Ibaratnya ya ekosistemnya lah, yang tadinya lu disakitin terus lu nanti bakal nyakitin orang. Lu misalnya lu cowok disakitin sama cewek, nah ntar lu nyakitin cewek gitu. Lu cewek yang lu sakitin itu nggak ada andil dalam itu lu mulai berperan, kayak berperannya dalam arti apa? Simple,
nggak semua orang kayak gitu. Oke. Nggak semua orang kayak gitu. Nah, nih kuotas dari Cogan di samping gue nih ya. Nah, jadi oke, podcast gua pada malam ini, pada hari ini gue akhirin. Terima kasih banget buat guest yang udah datang ke acara perdana podcast gue ini. Pokoknya jika kalian suka sama video gue, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, pokoknya kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah, bye.